Halo flower lovers, teman-teman pecinta tanaman hias dan juga tanaman buah. Bagaimana kabar kalian semua? Pastinya sehat-sehat saja ya. Di video sebelumnya, saya sudah memberikan penjelasan bagaimana cara mencangkok yang baik dan benar, yaitu pada video mencangkok sawo. Nah, setelah proses pencangkokan selesai dan tanaman yang kita cangkok sudah berakar, selanjutnya bagaimana? Pengen tahu? Simak terus. Proses pencangkokan biasanya membutuhkan waktu 60 hari agar dapat berakar dengan sempurna. Setelah itu kita lakukan proses pemotongan. Proses pemotongan adalah proses setelah tanaman yang kita cangkok telah berakar dengan baik dan siap untuk kita lakukan penanaman ke media tanam. Anda dapat menggunakan gunting potong, gergaji, atau alat potong lainnya untuk memisahkan hasil cangkokan dari tanaman indukannya. Perhatikan baik-baik sebelum Anda melakukan pemotongan. Potong dahan tepat di bawah cangkokan dengan hati-hati agar dahannya tidak terlalu goyang yang bisa mengakibatkan bungkusan cangkokan itu menjadi retak. Hal itu harus kita hindari karena sangat berpengaruh pada akar yang ada pada bungkusan cangkokan tersebut. Potong minimal 5 cm di bawah bungkusan cangkokan. Ingat, potong dengan hati-hati agar bungkusan tidak retak ataupun pecah. Setelah itu kita siapkan media tanamnya. Untuk media tanam sangat mudah ya kawan-kawan. Hanya dengan tanah gembur yang sudah kita bersihkan dengan air dan juga polybag kecil. Biasanya saya menggunakan polybag nomor 18. Nah, setelah semua bahan media tanam telah kita siapkan, selanjutnya buka bungkusan cangkokan tanaman dengan hati-hati. Usahakan tanah bungkusan pada cangkokan jangan sampai pecah, karena itu akan sangat berpengaruh pada akar dalam bungkusan cangkokan tersebut. Jika gumpalan tanah pada bungkusan yang sudah berakar itu sampai pecah, tidak bisa dipastikan proses cangkokan tanaman ini akan gagal. Potong cabang pada bagian bawah agar tanaman cangkokan tidak terlalu berat dan dapat seimbang dengan media tanamnya. Potong juga bagian tunas yang terlalu memanjang ke samping agar tanaman cangkokan tidak goyang dan dapat berdiri tegak seimbang dengan media tanamnya. Jika Anda menemukan buah atau bunga pada bagian tanaman cangkokan Anda, hilangkan atau potong bagian buah atau bunga tersebut agar tanaman dapat fokus pada proses pengembangan akar. Selanjutnya kita sudah bisa melakukan proses pengisian. Kita melakukan proses pengisian ke dalam media tanam. Usahakan tanaman yang kita isi dan kita masukkan ke media tanam dapat berdiri tegak. Isi tanah ke media tanamnya dengan padat agar tanaman cangkokan tersebut tidak goyang. Nah, setelah tanaman cangkokannya sudah diisi dengan baik, maka kita dapat meletakkannya pada tempat yang teduh. Hindari tanaman cangkokan yang baru diisi ke media tanam terkena matahari langsung, atau Anda juga dapat memasukkannya ke dalam sungkup ukuran besar. Itu lebih membantu proses pengembangan akar dapat berlangsung dengan baik.
Jangan lupa siram media tanamnya dengan air secukupnya. Proses ini memerlukan waktu sampai 1 bulan sampai proses pengembangan akar dapat tumbuh dengan baik. Proses ini juga merupakan adaptasi tanaman yang kita cangkok sebelum tanaman tersebut dapat kita pindahkan ke media tanam yang lebih besar, dan juga sebelum tanaman cangkokan ini sudah bisa kita letakkan ke tempat terbuka dan terkena paparan sinar matahari langsung. Setelah proses sebelumnya sudah kita lakukan dengan baik tentunya. Setelah proses itu semua sudah kita lewati, nantinya kita sudah bisa memindahkan tanaman ini ke media tanam yang lebih besar seperti pot atau polybag yang ukurannya lebih besar lagi, atau ditanam langsung ke tempat terbuka. Baiklah kawan-kawan, itu dia tadi tahapan dan proses cangkok tanaman setelah tanaman yang kita cangkok sudah berakar di tanaman indukannya. Masih banyak informasi lainnya seputar tanaman hias dan juga buah yang dapat Anda pelajari dengan mudah melalui channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like and subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik seputar tanaman hias dan buah dari saya. Terima kasih.